Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada saat ini di tengah-tengah kesibukan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengundang kita untuk duduk bersimpuh, bersujud, menjadi tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Baitullah. Yakinilah bahwa duduknya kita saat ini di Baitullah ini semata-mata karena Allah mengizinkan kita, semata-mata karena Allah ingin memuliakan kita, semata-mata Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita untuk menambahkan iman, Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia akan gunakan sebaik-baiknya untuk menikmati hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala, berupa ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diijabah doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima rangkaian ibadah kita sekecil apapun dan mengampunkan semua dosa-dosa kita sebesar apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat kehidupan kita di muka bumi ini adalah mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak daripada perjalanan kehidupan kita umat manusia. Untuk apa kita berlama-lama hidup di dunia ini, namun pada akhirnya Allah murka kepada kita, na'udzubillah. Untuk apa kita berbuat apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, namun pada akhirnya Allah marah kepada kita. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "I'mal ma syi'ta fa innaka kama tadinu tudan." Lakukanlah kamu semuanya wahai umat manusia di muka bumi ini sesuka hatimu, namun ketahuilah sebagaimana engkau berbuat apapun di muka bumi ini, engkau akan menerima balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu kunci yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kunci agar kita hidup mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jika ridha Allah ini sudah kita raih, sebesar apapun dosa-dosa, kekurangan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan melihatnya. Allah akan tetap cinta kepada diri kita, sebagaimana yang pernah dikisahkan seorang wanita yang pelacur dalam riwayat, banyak sekali dosanya, namun dia mendapatkan ridha-Nya Allah
mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena sebab memberi minum seekor anjing. Ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan hidup kita, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dengan semua keterbatasan ibadah kita, dengan semua dosa yang kita lakukan, bahkan dosa yang kita lupakan, kita tetap mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, jikalau engkau mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan cinta kepadanya, Allah akan ridha kepadanya, dan Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa hamba yang ia perbuat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini semakin jauh kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin kita tidak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semakin jauh kita mengenalkan tentang Nabi Muhammad kepada anak keturunan kita, semakin lupa bahwa ada satu Nabi nanti yang akan menolong kita, memberikan kita syafaat di akhirat nanti, di mana kita tidak bisa mengandalkan amal-amal perbuatan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yudkhilakumul jannata a'malukum." Sungguh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan dapat memasukkan kalian ke dalam surga melalui amal ibadah kamu. Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah, kata sahabat. Wala ada, tidak juga aku, illa annani yataghamadiyallahu birahmatih, hanya saja aku sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatan kita di akhir zaman ini sangat perlu dikoreksi, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita pasti bahwa amal-amal yang kita lakukan ini akan menjamin diri kita selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana salat kita yang masih kadang-kadang suka terlambat, bahkan tidak fokus, tidak datang khusyuk sama sekali, atau mengakhirkan solat kita, lalu kita berharapkan surga dengan solat kita yang terbatas. Bagaimana kita dengan qiyamul lail, dengan bangun malam kita, berapa rakaat kita dalam malam dalam bermunajat kepada Allah? Akankah kita bisa mengikuti sebagaimana tauladan para aslafun saleh, orang-orang saleh yang telah berhasil melewati dunia ini dengan mujahadah mereka? Al-Imam Ali Zainal Abidin dalam riwayatnya, cucunya baginda Nabi SAW, beliau dalam satu malam 1000 rakaat beliau bangun, 1000 rakaat beliau laksanakan. Di mana ibadah malam kita? Apakah ibadah malam kita akan kita harapkan dapat menjamin kita dalam surganya Allah? Lalu di mana istighfar kita? Sudahkah kita beristighfar sebagaimana istighfarnya Nabi Muhammad SAW, orang yang maksum dari dosa, orang yang tidak mempunyai dosa? Dalam sehari beliau 70 kali dengan air mata beristighfar kepada Allah. Di mana istighfar kita? Maka pantas kalau baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan tidak akan dapat menjamin amal-amal kita masuk ke dalam surganya Allah, melainkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana rahmatnya Allah kita akan jumpai, di mana rahmatnya Allah kita akan dapati. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat dekat kepada hamba-hamba yang senang berbuat kebaikan. Seseorang tidak akan pandai berbuat kebaikan kalau dia tidak mengetahui siapa yang menyuruh berbuat kebaikan, siapa yang menganjurkan berbuat kebaikan, siapa yang menjanjikan kebaikan. Beliaulah baginda Nabi Muhammad SAW, wasilatul udma, perantara yang paling utama untuk mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai baginda Nabi Muhammad SAW katakan,
inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum minni salatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kedudukannya nanti dengan aku, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bahkan saat ini kita berada di bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit dari kita yang bisa merasakan nikmatnya, bahagianya, beruntungnya kita berada di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupaya kita selalu mengingat momen bahagia saat kelahiran anak-anak kita, saat kelahiran cucu-cucu kita, dimeriahkan mereka, diingat bulannya, dipanggil teman-temannya, dipanggil kerabatnya untuk merayakan hari kelahiran anak-anaknya, cucu-cucunya. Sementara di hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insanun kamil, Nabiyyus syafi', manusia yang sempurna, manusia yang kelak akan menolong kita melupakannya. Manusia yang pernah merindukan kita di 1400 tahun yang lalu, saat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas berziarah ke makam Baqi, beliau meninggalkan makam Baqi dengan mendahuluinya di antara sahabat-sahabat. Beliau berjalan di muka dengan meneteskan air mata, menangis beliau terisak-isak, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat punggungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergetar. Beliau melihat bahwa Nabi sedang menangis, menahan kerinduan, menahan kesedihan. Beliau lalu menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah? Apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Aku merindukan saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku." Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Alasna bi ikhwanikum ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "La, anta ashabi." Bukan, engkau adalah teman-temanku, engkau adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah mereka saudara-saudaraku. Mereka adalah umatku yang datang di akhir zaman, tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, tidak pernah duduk dengan Nabi Muhammad, tidak pernah bercengkrama dengan Nabi Muhammad. Namun mereka merindukan Nabi Muhammad, mereka mencintai Nabi Muhammad, mereka menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad, mereka menjalankan perintahnya Nabi Muhammad dan menjauhi larangan Nabi Muhammad. Merekalah umat-umat yang aku rindukan. 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad pernah mengatakan ini dengan derai air mata, kerinduan seorang Nabi kepada umatnya. Siapa yang dimaksud kalau bukan kita, umatnya yang di akhir zaman, yang belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, belum pernah melihat Nabi Muhammad, belum pernah berkumpul dengan Nabi Muhammad, tapi kita pernah dirindukan oleh Nabi Muhammad. Pernahkah kita ini merindukan Nabi Muhammad? Kapan terakhir kali air mata ini berderai, menetes karena rindu kita kepada seorang Nabi yang akan menyelamatkan kehidupan kita nanti di akhir zaman? Pantas jikalau Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa jikalau engkau mencintai Nabi Muhammad, engkau mengikuti Nabi Muhammad, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan semua dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang penulis besar di dalam salah satu kitabnya, Muhammad Insanun Basyarun Kamil, beliau mengatakan ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yang pertama adalah nasru dinillah. Dia senang menolong agamanya Allah. Dia mengutamakan perjuangan umat Islam daripada dirinya. Dia mengutamakan agama-agamanya Allah
dia mengutamakan semua yang berbau agama-agama, pendidikan, pesantren, masjid, musola, syiar-syiar, dia lebih utamakan daripada kehidupan dirinya. Dia lebih senang, lebih cinta, lebih memikirkan jikalau ada pembangunan-pembangunan, jikalau Baitullah sedang dibangun, Baitullah sedang direnovasi, dia ikut memikirkan, dia ikut berjuang, dia ikut menginfakkan hartanya. Ini adalah salah satu ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Karena dengan Baitullah inilah tegaknya agama Islam. Karena dengan Baitullah inilah tanda persatuannya umat Islam. Karena dengan Baitullah ini adalah tanda salah satunya dilestarikannya agama Allah di muka bumi ini. Maka dengan kita saksikan bersama sedikit demi sedikit masjid ini, Baitullah ini terasa semakin indah, terasa semakin megah, terasa semakin mewah. Ini adalah bukti salah satu perjuangan umat Nabi Muhammad SAW. Maka beruntunglah selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur oleh Allah, ikut serta mewujudkan, memikirkan pembangunan ini, maka jangan dikhawatirkan, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoinya. Dan yang terpenting adalah Nabi Muhammad SAW turut bahagia, karena tidak ada yang membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW kecuali umatnya memperjuangkan agama yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Membangun Baitullah berarti membangun umat Islam. Membangun Baitullah berarti membangun generasi-generasi Islam. Membangun Baitullah berarti menghidupkan, melestarikan, memakmurkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dikatakan oleh Basyarun Kamil, ciri orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-takhalluq bi akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ia lakukan dalam kesehariannya kecuali ia berupaya, berusaha untuk melakukan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita ketahui tentang sunnah Nabi Muhammad, lakukan. Dimanapun kita berada, bagaimana kita tidur, bagaimana makan, bagaimana Nabi Muhammad mandi, bagaimana Nabi Muhammad berbicara, bagaimana Nabi Muhammad berkumpul, ini yang selalu kita ingat. Bagaimana sholatnya Nabi Muhammad, bagaimana rukuknya Nabi Muhammad, bagaimana sujudnya Nabi Muhammad. Ini yang harus selalu kita amalkan. Apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad, apa yang dilazimkan oleh Nabi Muhammad, ini yang harus kita kenal. Maka kesemuanya ini tidak akan dapat kita rasakan, tidak akan dapat kita ketahui, melainkan berada di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim. Hidupkan, syiarkan. Karena dengan kita menghidupkan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim, berarti kita telah berjuang di dalam melestarikan, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua yang membuat hati Nabi Muhammad bahagia, di mana umat Islam senang duduk berbondong-bondong mengkaji ilmunya Allah, mempelajari sunnahnya Rasulullah. Untuk apa hidup kita, kesempatan kita, waktu kita? Buktikan apa yang kita minta kepada Allah dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah dalam doa kita selalu meminta, ya Allah, berikan hamba kesenangan dalam kehidupan dunia, begitupun kesenangan di dalam kehidupan akhirat. Maka seimbangkanlah. Jangan sampai kita lebih mendahulukan kehidupan dunia, menyibukkan kehidupan dunia kita dibanding akhirat kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita semuanya. Di waktu yang sangat singkat ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bahwa hakikat kehidupan kita adalah mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Ridhanya Allah Subhanahu wa taala ada dalam ittiba' wal iktida, mengikuti, mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, dikisahkan di antara akhlaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ini setiap pagi hari beliau selalu pergi ke pasar. Tidak ada yang ia lakukan kecuali ia menghampiri seorang kakek yang buta,
hidup meminta-minta. Setiap pagi Nabi datang, dia cuma menyuapi, memberikan makanan. Namun apa yang didapat oleh Nabi Muhammad SAW celaan, hinaan, cercaan. Karena ia dalam keadaan buta, si kakek itu tidak tahu bahwa yang memberikan makan setiap pagi adalah Nabi Muhammad SAW. Setiap tangannya menjulurkan makanan ke mulutnya, kakek-kakek itu berkata, "Tabban ya Muhammad," celaka itu Muhammad. Manusia macam apa itu Muhammad? Dia selalu memecah belah umat. Dia membuat onaran, keributan di kota Mekah ini. Begitu seterusnya. Nabi Muhammad tidak menjawab sepatah kata pun. Terus disuapi, terus disuapi. Setiap hari begitu. Sampai saat Nabi Muhammad SAW wafat, 1 hari, 2 hari, 3 hari, sang kakek mulai kehilangan. Biasanya setiap pagi ada yang menyuapi, memberikan makanan. 1, 2, 3 hari ini tidak ada. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau datang kepada putrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, "Ya Aisyah, adakah sunnah Nabi Muhammad yang belum ayahmu lakukan?" Kata Aisyah, "Ada wahai ayah. Suamiku Muhammad Rasulullah, beliau selalu setiap pagi pergi ke ujung desa, ada sebuah pasar, di sana dia selalu memberi makan seorang fakir, kakek yang lumpuh dan dia buta. Lalu saat itu juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, beliau bergegas membawa makanan, dia cari kakek tadi dan dijumpai. Lalu dihampiri kakek itu, dikatakan, "Kek, buka mulutmu, aku akan memberikan kamu makan." Saat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menyodorkan tangannya, ditampes, dikibaskan tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau katakan, "Engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku. Engkau orang lain. Siapa engkau?" Bilang kepada Abu Bakar, "Aku adalah Abu Bakar." "Lalu siapa yang kemarin-kemarin memberikan aku makan?" "Dia adalah Muhammad Rasulullah." Terkejut sang kakek. Dia meneteskan air mata. Dia katakan, "Aku belum pernah menjumpai orang selembut Nabi Muhammad. Aku bisa tahu bahwa engkau bukan Muhammad yang aku tanyakan karena dari aromanya, dari kelembutannya, cara dia memberikan aku makan, dari cara dia menyapa aku untuk membuka mulutku, aku bisa mengatakan bahwa dia adalah Rasulullah. Maka saksikan saat ini adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Pernah juga terjadi seorang nenek yang sedang mencari kayu bakar. Tidak mampu dia membawa kayu bakar karena kelelahan, karena usianya yang senja. Lalu sang Rasul SAW melihat nenek yang kerepotan membawa kayu bakar. Dia coba membantu nenek itu. Dia bawakan itu kayu bakar. Berjalan itu nenek. Dia berkata, "Wahai anak muda, engkau dari mana?" "Aku dari Mekah, Nek." "Jangan kau dekati Muhammad. Muhammad itu adalah manusia yang membuat onar. Dia pemecah belah bangsa, dia memecah belah kabilah. Maka jangan sekali-kali kau dekati dengannya. Engkau anak yang baik, jika engkau berkumpul dengannya, engkau akan ikut rusak seperti Muhammad." Diam ini Rasulullah. Begitu sampai di rumahnya, diletakkan kayunya, lalu pamitan Rasulullah SAW. Sang nenek berkata, "Siapa engkau wahai anak muda? Aku melihat engkau selalu tersenyum saat aku bercerita tentang Muhammad. Siapa engkau?" Maka dikatakan, "Aku adalah Muhammad yang engkau ceritakan." Terkejut sang nenek. Lalu dia katakan, "Demi Allah, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah." Inilah akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kesabaran Nabi Muhammad SAW, bagaimana keikhlasan Nabi Muhammad SAW. Meskipun di setiap perbuatannya ia tidak menerima apa yang ia harapkan, celaan, cercaan, hinaan, kecaman, bahkan sampai fitnah dan lain sebagainya, tetap Nabi Muhammad SAW meneruskan misinya, menyebarkan akhlak, sehingga pantas kalau Nabi Muhammad SAW mendapatkan gelar dari Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh engkau wahai Muhammad
berada di atas akhlak yang mulia. Jikalau Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini, memuji seorang hamba semisal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada keraguan lagi bagaimana budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku umatnya mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad matta salat aynun bin nazar wa udhunun bi khabar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa darul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah, wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bil malaikatil musabbihati bi qudsi, wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma warḍu 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'ir ashabi nabiyina ajma'in wa ali tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma amina fi durina waslih wulata umurina. Allahumma ij'al wilayatana fi man khafaka wa taqaq. Allahumma adfa' 'anil ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an biladina Indonesia khassah wa an sairil buldal muslimin 'amah ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wal yaqin wal thabat wal istiqamah, warzuqna ziyarata Makkah wal Madinah, warzuqna ziyarata Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulla sana, warzuqna dzurriyyah salihah thayyibah nafi'ah, warzuqna rizqan halalan wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.